Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, shining Wiz, got this bitch jumping. A. Pentingnya cahaya bagi indera penglihat manusia. Pada saat kamu menutup mata, kamu tidak dapat melihat apapun yang ada di sekitar kamu, karena tidak ada cahaya yang masuk ke mata kamu. Hal ini menunjukkan bahwa mata kita dapat melihat benda karena adanya cahaya yang mengenai benda tersebut, kemudian dipantulkan ke mata kita. B. Pembentukan bayangan pada mata manusia. Proses pembentukan bayangan pada mata normal. Pada mata normal, bayangan benda akan jatuh tepat pada retina mata. Impuls datang berupa cahaya yang masuk ke mata melalui kornea. Berkas cahaya kemudian akan diteruskan ke pupil mata yang lebarnya pupil diatur oleh iris atau intensitas cahaya diatur oleh iris. Selanjutnya, cahaya akan dibiaskan oleh lensa mata sehingga terbentuk bayangan pada retina yang bersifat nyata, terbalik dan diperkecil. Bayangan benda pada retina kemudian akan diteruskan ke sel batang dan terucut dalam bentuk sinyal cahaya melalui saraf optik menuju ke otak. Otak kemudian mengubah kesan bayangan tersebut sehingga kita melihat benda seperti aslinya. Proses pembentukan bayangan pada mata miopi. Pembentukan bayangan pada penderita miopi. Penderita rabun jauh atau miopi tidak dapat melihat benda yang letaknya terlalu jauh secara jelas. Hal ini dikarenakan bayangan benda pada penderita rabun jauh jatuh di depan retina. Penyebabnya adalah lensa mata pada penderita miopi terlalu cembung sehingga tidak dapat memfokuskan bayangan benda secara tepat. Agar penderita rabun jauh dapat melihat dengan normal, dapat menggunakan kacamata dengan lensa cekung atau negatif. Pembentukan bayangan pada mata hipermetropi. Pembentukan bayangan pada penderita hipermetropi. Penderita rabun dekat atau hipermetropi tidak dapat melihat benda yang letaknya terlalu dekat secara jelas. Kondisi ini disebabkan bayangan benda pada penderita rabun dekat jatuh di belakang retina. Penyebab rabun dekat adalah lensa mata yang terlalu menipis sehingga tidak dapat memfokuskan bayangan benda secara tepat. Penderita rabun dekat dapat melihat dengan normal dengan menggunakan kacamata lensa cembung atau positif. C. Bagian-bagian mata manusia. Mata adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam hidup manusia yang digunakan sebagai indera penglihatan. Kita dapat melihat hijaunya sawah, jalan yang macet, dan turun hujan karena mata kita berfungsi dengan baik. Organ mata pada manusia dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari alis, kelopak mata, dan bulu mata. Kelopak mata adalah bagian luar mata yang berbentuk lipatan kulit di area atas dan bawah mata. Kulit kelopak mata merupakan kulit tertipis di tubuh kita. Kelopak mata berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan kotoran. Alis pada bagian mamalia seperti manusia, alis merupakan bagian yang mempunyai sedikit bulu-bulu halus di atas kedua belah kelopak mata. Alis mata berfungsi untuk menjaga dari benda cair dan keringat. Bulu mata atau rambut mata merupakan bagian dari kelopak mata yang mempunyai helaian rambut rambut. Fungsi bulu mata adalah untuk menyaring cahaya yang akan diterima oleh bola mata. Bagian dalam bola mata. Bagian dalam bola mata terdiri dari kornea, pupil, iris, aqueous, humor, lensa, sklera, koroid, bintik kuning, retina, saraf optik, bintik buta, dan vitreous humor. 1. Kornea. Kornea merupakan yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan terluar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya yang pertama kali sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. 2. Pupil. Pupil merupakan bagian lingkaran hitam di bola mata kita. Sebenarnya adalah tempat lewatnya cahaya ke dalam mata. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Misalnya kita terpapar banyak cahaya, maka secara otomatis pupil akan mengecil sehingga cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terlalu banyak. Begitu pula sebaliknya.
3. Iris. Iris merupakan bagian berwarna yang berada di sekitar pupil. Kalau kamu melihat orang yang mempunyai warna mata berbeda, iris ini yang berperan memberi warna pada mata. Maka dari itulah iris terkadang disebut sebagai selaput pelangi. 4. Retina. Retina adalah lapisan sangat tipis yang peka terhadap cahaya. Posisinya berada di dinding paling dalam yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Retina ini mempunyai reseptor cahaya yang bernama sel batang atau basilus dan sel kerucut atau konus. Sayangnya, bagian belakang retina tidak memiliki benda yang jatuh pada titik itu. Kita tidak dapat melihatnya. Bagian ini disebut titik buta. 5. Bintik kuning. Bintik kuning adalah bagian dari retina yang memiliki pigmen warna kuning. Bintik kuning berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. 6. Sklera. Sklera adalah bangkai dinding bulu mata. Sklera ini berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. 7. Lensa mata. Lensa mata adalah bagian yang bersifat lunak dan transparan. Posisinya berada di belakang iris. Bagian mata ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Uniknya, lensa mata punya kemampuan yang disebut sebagai daya akomodasi. 8. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju ke otak. Nah, saraf optik ini yang membuat kita dapat mengetahui bagaimana bentuk suatu benda yang kita lihat. Oleh karena itu, jika saraf optik ini rusak, maka kita tidak dapat melihat. 9. Koroid adalah dinding mata yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Koroid biasanya berwarna coklat kehitaman atau hitam. Warna ini bertujuan agar cahaya tidak dipantulkan kembali. 10. Aqueous humor adalah cairan berlendir yang transparan seperti plasma. Cairan ini terdapat di balik kornea mata. Aqueous humor memiliki beberapa fungsi, salah satunya membantu memberikan bentuk bola mata. 11. Vitreous humor merupakan bagian mata yang berbentuk gel bening dan tidak berwarna. Gel ini mengisi hampir sebagian volume bola mata. Vitreous humor berfungsi untuk mempertahankan bentuk ruang di belakang lensa mata, menyokong lensa mata dan mempertahankan bentuk bola mata. 12. Bintik buta atau titik buta adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelakangkan berkas saraf menuju otak. 1. Kornea mata. Kornea mata lapisan terluar yang jernih dari mata. Ia menutup pupil, iris, dan kamar arteriol. Fungsi utama kornea mata adalah untuk memperkirakan cahaya. Kornea terdiri dari protein dan sel. Ia tidak memiliki pembuluh darah, tidak seperti sebagian besar jaringan dalam tubuh manusia. Kornea berfungsi sebagai jendela yang menjadi jalan agar cahaya bisa masuk ke mata. 2. Iris atau selaput pelangi. Iris atau selaput pelangi adalah struktur yang terletak di depan lensa dan memperkecil ukuran pupil untuk mengatur jumlah cahaya yang memasukkan mata. Pupil dikelilingi oleh iris.
yang merupakan bagian berwarna pada mata yang terletak di belakang kornea. Sekarang kamu mengetahui bahwa warna mata sebenarnya adalah warna iris. Lensa mata. Setelah melewati pupil, cahaya bergerak menuju lensa. Lensa mata kamu berbentuk bikonveks, cembung ke depan ke belakang seperti lensa pada kaca besar. Lensa mata bersifat fleksibel. Otot siliar yang ada di dalam otak akan membantu mengubah kecenderungan, mencembung dan memilih tergantung benda yang kita lihat. Ketika kamu melihat benda yang ada di depan mata kamu dari jarak jauh, otot siniras akan mengalami relaksasi santai, akan menyebabkan lensa mata akan menjadi lebih datar dan mata menetap tanpa akodomasi. Ketika kamu melihat benda dengan jarak dekat, otot mata siniras akan kontraksi. Hal ini akan menyebabkan lensa mata menjadi lebih cembung. Pada kondisi ini mata akan dikatakan berakomodasi maksimum dengan mengubah kecembungan biasa dan dapat mengangkat bayangan yang lebih jelas dari jarak jauh atau dekat. Selanjutnya bayangan tersebut akan dibentuk di retina. Dengan demikian sebaiknya kita harus bersyukur kepada Tuhan atas anugerah berupa lensa mata sehingga kita dapat melihat benda dengan jelas, baik berada pada jarak dekat maupun pada jarak jauh. 4. Retina. Cahaya yang melewati lensa selanjutnya akan membentuk bayangan yang kemudian ditangkap oleh retina. Retina merupakan sel yang sensitif terhadap cahaya matahari atau saraf penerima rangsang sinar atau fotoreseptor yang terletak pada bagian belakang mata. Retina terdiri atas dua macam sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel kerucut memungkinkan kamu melihat warna, tetapi membutuhkan cahaya yang lebih terang dibandingkan sel batang. Sel batang akan menunjukkan responnya ketika berada pada tempat yang redup. Sel batang mampu menerima rangsang sinar tidak berwarna, jumlahnya sekitar 125 juta. Sel kerucut mampu menerima rangsang sinar yang kuat dan warna, jumlahnya 6,5/7 juta. Sel kerucut menyerap cahaya, maka akan terjadi reaksi kimia. Reaksi kimia ini akan menghasilkan impuls saraf yang kemudian ditransmisikan ke otak oleh saraf mata. Sel batang akan menunjukkan responnya ketika berada pada tempat yang redup. Sel-sel batang mengandung pigmen yang disebut rhodopsin, yaitu senyawa antara vitamin A dan protein. Bila terkena sinar terang, rhodopsin terurai dan terbentuk kembali menjadi rhodopsin pada keadaan gelap. Pembentukan kembali rhodopsin memerlukan waktu yang disebut adaptasi gelap atau adaptasi rhodopsin. Pada saat itu, mata sulit untuk melihat. Sekarang kamu mengetahui mengapa vitamin A penting bagi kesehatan mata. Sel kerucut mengandung pigmen iodopsin, yaitu senyawa antara retinin dan opsin. Ada 3 macam sel kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Akibatnya, kamu dapat melihat seluruh spektrum warna yang merupakan kombinasi dari ketiga warna. Hipermetropi adalah kebalikan dari miopi, di mana penderitanya tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang dekat, namun dapat dengan jelas melihat benda-benda yang jauh. Hal ini disebabkan bayangan benda jatuh atau terbentuk di belakang retina. Penyebab hipermetropi juga berlawanan dengan miopi. AC tahu ukuran bola mata yang memendek dari ukuran normal sehingga jarak antara lensa mata dan retina menjadi lebih dekat. Penderita hipermetropi dapat dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cembung. Apakah sesama penderita rabun jauh atau dekat dapat menggunakan kacamata yang sama? Oh, tentu tidak. Kekuatan lensa kacamata tergantung pada tingkat kerabunan penderitanya. Untuk perkiraan kekuatan lensa kacamata kita dapat menggunakan persamaan berikut. Kekuatan lensa kacamata mata hipermetropi P sama dengan 100/S-100/pp, dengan P adalah kekuatan lensa dalam dioptri, pp
P adalah punctum proximum atau titik dekat mata penderita dalam satuan cm. Jenis-jenis gangguan penglihatan. Miopi atau rabun jauh. Bayangan benda jauh di depan retina dapat dibantu kacamata berlensa cekung. Hipermetropi atau rabun dekat. Bayangan benda jauh di belakang retina dapat dibantu dengan kacamata berlensa cembung. Presbiopi astigmatopi atau rabun tua. Melemahnya daya akomodasi mata karena usia tua, dapat dibantu kacamata berlensa rangkap. Astigmatisme, cahaya yang masuk ke mata tidak difokuskan ke satu titik, dapat dibantu kacamata berlensa silinder. Buta warna, mata tidak mampu mengidentifikasi sebagian atau seluruh warna. Rabun jauh atau miopi. 2. Rabun jauh atau miopi, mata yang mengalami rabun jauh tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya jauh. Hal ini karena tidak dapat memipih untuk memperkecil jarak fokusnya. Penderita miopi memiliki titik jauh yang lebih dekat dari titik jauh mata normal. Rabun jauh miopi dikenal juga dengan istilah mata minus. Bayangan yang terbentuk akan jauh di depan retina. Penderita rabun jauh dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau minus. Berikut stimulus penggunaan kacamata berlensa cekung, kekuatan atau daya lensa kacamata yang diperlukan sesuai dengan rumus berikut. PM sama dengan min 100 per PR, dengan PM sama dengan daya lensa untuk miopi atau dioptri atau D. PR sama dengan atau pencetrum remotrum sama dengan titik jauh mata atau sentimeter. Buta warna merupakan suatu kelainan pada mata yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu warna tertentu. Buta warna total dan buta warna sebagainya. Buta warna total hanya mampu melihat warna hitam dan putih saja, sedangkan buta warna sebagian tidak dapat melihat warna tertentu, yaitu merah, hijau, atau biru. Ingat kembali tentang sel kerucut. Gambar merupakan salah satu gambar yang dipakai untuk menguji buta warna. Uji tersebut dikenal dengan uji Ishihara. Uji tersebut didasarkan pada penentuan angka atau pola yang ada pada kartu dengan berbagai ragam warna. Dengan pola tertentu ada satu seri gambar titik pola kecil dengan warna dan besar berbeda-beda, sehingga dalam keseluruhan terlihat warna pucat dan menyulitkan pasien dengan keselainan penglihatan warna untuk melihatnya. Penderita buta warna atau dengan kelainan penglihatan warna dapat melihat sebagai ataupun sama sekali tidak dapat melihat. Gambaran yang diperhatikan pada pemeriksaan, pasien diminta melihat dan mengenali tanda gambar yang diperlihatkan dalam waktu 10 detik. Presbiopi disebut juga rabun jauh dan dekat ataupun rabun tua, karena kelainan mata ini biasanya diderita oleh orang yang sudah tua. Kelainan jenis ini membuat si penderita tidak mampu melihat dengan jelas benda yang berada di jarak jauh maupun benda yang berada pada jarak dekat. Hal tersebut diakibatkan oleh berkurangnya daya akomodasi mata. Kelainan ini biasa diatasi dengan kacamata rangkap, yaitu kacamata cembung dan cekung. Pada kacamata dengan lensa rangkap atau kacamata bifokal, lensa negatif bekerja seperti pada kacamata untuk penderita miopi, sedangkan lensa positif bekerja seperti pada kacamata untuk penderita hipermetropi. 5. Astigmatisme atau dikenal dengan istilah silinder adalah sebuah gangguan pada mata karena menyimpang dan membentuk bayangan pada lensa. Hal ini disebabkan oleh cacat lensa yang tidak dapat memberikan gambaran atau bayangan garis vertikal dengan horizontal secara bersamaan. Penglihatan si penderita menjadi kabur. Untuk mengatasi gangguan ini dapat menggunakan lensa silit. Wah, indera penglihatan serangga. Apakah kamu mengetahui berbagai macam hewan dari golongan serangga? Serangga tersebut melihat sebuah benda atau akan belalang kumbang atau serangga.
mempunyai cara melihat suatu benda dengan cara yang sangat berbeda dengan manusia. Apabila manusia hanya memiliki 2 buah mata untuk melihat, serangga memiliki banyak sekali mata untuk melihat, sehingga mata serangga disebut dengan mata majemuk. Tersusunlah mata majemuk lalat, akson, sel, saraf, kornea, kerucut kristalin, fotoreseptor. Masing-masing mata serangga disebut omatidium atau jemuk omatidia. Masing-masing omatidium berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Setiap omatidium berdiri atas beberapa bagian, diantaranya berikut ini: 1. Lensa permukaan depan lensa. 2. Kerucut kristalin yang tembus cahaya. 3. Sel-sel penglihatan yang peka terhadap adanya cahaya. 4. Sel-sel yang mengandung pigmen yang memisahkan omatidia dari omatidia di sekelilingnya. Gabungan dari gambar-gambar yang dihasilkan dari setiap omatidium merupakan bayangan mosaik yang mengisi seluruh pandangan serangga. Sebagai contoh, mata lalat rumah terdiri atas 6 bentuk mata yang ditata dalam segi 6 atau omatidium. Setiap omatidium dihadapkan ke arah yang berbeda-beda seperti ke depan, belakang, bawah, atas, dan ke setiap sisi, sehingga lalat dapat melihat kemana-mana. Dengan demikian lalat dapat menghindari dalam daerah mana. Dengan demikian lalat dapat menghindari dalam daerah penglihatan dari semua arah. Pada setiap omatidium terdapat 8 neuron sel saraf reseptor atau penerima cahaya, sehingga secara keseluruhan terdapat sekitar 48.000 sel pengindera di dalam matanya. Dengan kelebihan tersebut, mata lalat dapat memproses hingga 100 gambar per detik.